Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mulia, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang suci ini dan berkesempatan untuk melaksanakan banyak ibadah yang berarti, yang semoga menjadi sarana kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang mulia, pada kesempatan kali ini kita mencoba menelaah sebetulnya apa manfaat berpuasa dari kacamata neuropsikologi. Jadi Ramadan sering kita pahami sebagai bulan untuk menahan lapar dan haus. Namun sesungguhnya saat kita berpuasa bukan hanya tubuh kita yang berlatih, tetapi otak kita juga sedang mengalami proses adaptasi, mengalami perbaikan dan juga penguatan. Jadi Ramadan itu bisa kita katakan sebagai latihan spiritual sekaligus juga melatih organ-organ tubuh kita yang mendukung kinerja otak kita menjadi lebih baik. Nah, bagian pertama kita bisa menyatakan bahwa puasa itu sebagai proses adaptasi metabolik dan momen di mana kita bisa meningkatkan energi otak. Saat kita berpuasa, kadar glukosa dalam darah kita itu menurun dan tubuh kita kemudian beralih memanfaatkan lemak menjadi sumber energi dan menghasilkan keton. Jadi keton ini adalah bahan bakar yang stabil bagi otak. Sebagaimana penelitian dari New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa pola atau puasa intermittent dapat meningkatkan faktor pertumbuhan saraf atau yang disebut dengan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana BDNF ini berupa protein yang membantu memperkuat koneksi antar neuron. Ketika koneksi antar neuron di otak kita itu kuat, maka otak kita dalam kondisi yang prima untuk bisa belajar dan beradaptasi. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan makan, tetapi puasa secara biologis itu mengaktifkan ketahanan sel saraf kita, ya, dan memperbaharui sel saraf. Kemudian selain dia membantu proses adaptasi metabolik dan memperbaharui energi otak, puasa juga merupakan sarana untuk latihan memperkuat kontrol diri dan juga mengaktifkan yang namanya fungsi eksekutif. Jadi di dalam tubuh kita pada bagian otak tertentu yang disebut dengan prefrontal cortex atau cortex prefrontal, yaitu bagian otak yang berada di bagian depan ini, itu setiap kali kita menahan amarah, lalu kita menahan keinginan untuk makan atau kita menunda respon-respon impulsif, maka bagian otak yang disebut tadi itu korteks prefrontal, dia bekerja lebih aktif daripada biasanya. Jadi prefrontal cortex sendiri memiliki fungsi untuk membantu kita mengontrol diri, kemudian membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian juga dia bekerja aktif ketika kita meregulasi emosi kita atau mengatur emosi kita untuk menahan, menunda, sebagaimana dalam kondisi kita berpuasa. Jadi dalam perspektif neuropsikologis ini disebut executive function, di mana konsep ini dikenalkan oleh Adele Diamond yang menyatakan bahwa memang
pada saat puasa Ramadan, executive function itu seperti berada dalam kondisi ketika dia sedang nge-gym ya. Bayangkan kita sedang nge-gym, sedang berfokus pada mengisi volume otot-otot, maka demikian juga dengan berpuasa. Ketika berpuasa kita melatih diri menahan amarah, menahan keinginan, maka executive functionnya juga terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti itu. Nah, kemudian bagian ketiga, puasa itu memberi manfaat apalagi, yaitu dia melakukan proses pembersihan sel. Dan pada saat berpuasa ada proses yang disebut dengan autopagi ya. Autopagi itu sebuah mekanisme pembersihan dan daur ulang komponen sel-sel yang rusak didaur ulang dan dibersihkan. Jadi pada saat kita berpuasa, proses itu terjadi di dalam diri kita, dan ini dijelaskan secara mendalam oleh Yoshinori Oshumi, peraih Nobel kedokteran pada tahun 2016. Jadi secara biologis memang ada proses yang tadi disebut autopagi, di mana ada proses perapian sel. Kemudian secara spiritual ini kita maknai sebagai proses pembersihan hati atau perapian hati, dan itu keduanya dapat berjalan seiring. Jadi tadi kita bisa simpulkan kembali ada 3 hal yang terjadi pada saat kita berpuasa. Yang pertama, adaptasi metabolik dan terjadinya peningkatan otak. Kemudian ada latihan kontrol diri dan fungsi eksekutif. Lalu proses pembersihan sel untuk mempersiapkan sel-sel baru terbentuk. Jadi kita perlu tahu bahwa puasa itu tidak hanya mereset, puasa itu bisa optimal mereset segala aktivitas dan mengoptimalkan fungsi otak jika kita juga memperhatikan bahwa nutrisi terpenuhi dengan baik. Kemudian kita mengambil momen untuk mengurangi stimulasi yang begitu banyak di luar diri kita, seperti misalnya medsos dan lain-lain. Nah, jadi Ramadan bukan hanya sekedar ritual tahunan, tapi Ramadan adalah momen, ruang dan waktu bagi kita untuk membersihkan pikiran, menguatkan kendali diri, dan menata ulang kembali saraf kita. Tubuhnya berpuasa, otaknya beradaptasi, jiwanya bertumbuh. Selamat menjalani Ramadan. Dengan Ramadan kita tingkatkan kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.